Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama saya Mas Sulis di sini. Masih dalam rangka kegiatan berbagi untuk sesama. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kami akan memenuhi permintaan dari Bapak Ibu yang masih meminta untuk tutorial Google Classroom All-in-One. Google Classroom All-in-One. Semua di dalam satu. Maksudnya begini Bapak Ibu, All-in-One ini adalah setiap kelas di sekolah itu anak-anak cukup mempunyai satu Google Classroom untuk semuanya, yaitu untuk apa? Untuk mata pelajaran, semua mata pelajaran dari pendidikan agama dan seterusnya ya. Pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, dan semuanya ada di Google Classroom, sehingga anak-anak tidak terlalu repot untuk membuka Google Classroom yang banyak sekali sejumlah mata pelajaran, tapi cukup satu saja. Nah, nanti yang banyak membuka Google Classroom adalah Bapak Ibu guru yang mengajar di beberapa kelas ya. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita akan buka terlebih dahulu browsernya, yaitu kita masuk ke Google. Nah, ini saya sudah masuk ke Google Bapak Ibu. Oke ya, masuk ke Google, kemudian kita akan masuk menggunakan akun yang kita pilih di sini. Ke akun saya ini ada akun Jogja Belajar, kemudian ada Gmail, kemudian ini akun khusus untuk pembelajaran, akun khusus untuk penilaian, kemudian di sini ada akun untuk sekolah. Kami menggunakan akun sekolah untuk Google Classroom ini ya Bapak Ibu. Ini misalkan kelas 9 ini saya menggunakan akun SMP1 wno3@gmail.com. Kemudian kelas 7 kita menggunakan SMP1 wno1@gmail.com. Untuk kelas 8 menggunakan SMP1 wno2@gmail.com ya. Nah, ini kita sudah sepakati dengan teman-teman ya, karena saya sebagai pengelolanya sehingga saya menggunakan ini, tetapi isinya Bapak Ibu di dalamnya ada Bapak Ibu guru. Ini saya coba menggunakan akun ini Bapak Ibu. Ini saya akan membuka Google Classroom kelas 9. Nah, saya buka Google Classroom-nya. Oke, kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk akun saya tadi ini saya gunakan untuk mengajar kelas 9, mulai dari kelas 9A, 9B sampai kelas 9G. Nah, dalam satu kelas ini, jadi anak-anak hanya mempunyai satu Google Classroom ya. Misalkan kelas 9G, maka dia hanya membuka ini saja, kelas G. Tapi untuk Bapak Ibu guru nanti ini isinya ada, saya buka ya. Saya buka kelas 9G. Ini kita lihat Bapak Ibu. Saya langsung ke anggota ya, ke anggota di sini. Anggotanya untuk guru ya. Ini ada, kita lihat semuanya ya. Ada ini mulai dari ya, ini akun saya tadi, dan ini ada guru BK, ada guru PKN, ada guru prakarya, guru agama Kristen, guru bahasa Indonesia, seni budaya, agama Islam, matematika, bahasa Indonesia, IPS, bahasa Inggris, bahasa Jawa, ini IPA ya.
Nah, ini eh, Bapak Ibu guru yang akan mengajar di kelas 9G. Nah, guru yang mengajar di kelas 9G ini kita masukkan atau kita ajak untuk bergabung di Google Classroom ini. Nah, kemudian untuk siswanya, ya untuk siswanya ada 30 siswa. Ya, jadi ini siswa kelas 9G. Nah, gitu. Kemudian untuk yang kelas 9F, 9E dan seterusnya ini sama ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana membuatnya Bapak Ibu? Atau kita tunjukkan dulu di dalamnya itu ada apa gitu ya. Kalau kita lihat di tugas kelas Bapak Ibu, nah ini ada topik-topik yaitu ya mata pelajaran BK, ada agama Kristen, PKN, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ya, kemudian bahasa Jawa, ya, ada matematika, ada IPA, ada IPS, seni budaya, PJOK, prakarya dan semuanya. Ini semua mapel ada di sini Bapak Ibu. Nah, masing-masing mapel nanti akan mengupload materinya atau tugasnya itu di mata pelajaran masing-masing ya diajarkannya ya. Pendidikan agama Islam ini ada yang sudah diposting, meyakini hari akhir. Ini sudah diposting. Kemudian untuk tugas materi 1 masih draft ya, tugas materi 1 imam pada hari akhir ini juga masih tugas. Nanti akan tugas ini nanti akan diaktifkan pada hari hanya ya, begitu dan seterusnya ya. Oke. Kemudian ya, kita akan membuat ini Bapak Ibu. Bagaimana cara membuatnya? Oke. Saya akan membuka akun yang baru Bapak Ibu, biar nanti tidak tidak kelihatan banyak sekali. Ini saya akan menggunakan akun Sristiana Matematik Teacher ya, atau emailnya adalah pembonline1@gmail.com. Saya buka ini, maka di Google Classroom saya Bapak Ibu ya, jadi untuk membuka Google Classroom itu ada di titik 9 ini ya, titik 9, kemudian nah ini ternyata ya, ini kemudian kita cari Google Classroom di sini ya. Google Classroom diklik, nanti akan muncul seperti ini. Ini masih kosong, belum ada kelas Bapak Ibu, belum ada kelas. Nah, saya akan buat kelas, misalkan kelas 8A ya, kelas 8A, maka akan saya klik tambah di sini ya, 8A. Kemudian ini ada dua pilihan, yaitu gabung ke kelas dan buat kelas. Nah, dua pilihan ini Bapak Ibu, untuk yang gabung ke kelas itu adalah untuk siswa ya, untuk siswa. Sedangkan untuk guru ya, yang membuat, misalkan ini saya sebagai pengelolanya, maka buat kelas. Kita klik. Oke, kemudian ini saya telah membaca. Lanjutkan. Nah, nama kelasnya apa Bapak Ibu? Nama kelasnya yaitu kelas, kita mulai dari kelas 8A gitu. Kemudian bagiannya saya tulis SMP N1 Wonosari. Oke. Kemudian mata pelajarannya kita kosongkan karena ini untuk semua mapel ya. Kemudian saya klik ruangnya, misalkan ini untuk semester 1 tahun pelajaran 2020/2021. Nah, kemudian kita klik buat ya. Kita klik buat. Oke, kita tunggu, kita akan membuat kelas di 8A. Oke, ini Bapak Ibu sudah muncul
kelas 8A SMP Negeri 1 Wonosari. Kalau tampilan ini belum sesuai Bapak Ibu, kita bisa, misalnya kita akan memunculkan kelas 8A SMP Negeri 1 Wonosari tahun pelajaran. Nah, tadi kan belum kelihatan Bapak Ibu. Nah, ini ruangnya ada di sini, kelihatan ya. Ruang semester 1 tahun 2020-2021. Nah, baik, kemudian Bapak Ibu, setelah kita punya kelas, karena tadi kelasnya adalah all in one, jadi semua mata pelajaran ada di kelas ini, maka kita buat dulu topiknya ya. Kita buat topiknya, yaitu topiknya itu berisi mata pelajaran. Nah, caranya membuat topik yaitu kita klik di tugas kelas. Tugas kelas kita klik, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini masih kosong, topiknya belum ada, kita buat, klik buat ya, di sini. Kemudian kita pilih topik. Nah, kita pilih topik, kemudian kita isi topiknya. Misalkan yang pertama itu pendidikan agama Islam. Nah, tambah, kemudian tambahkan. Tambahkan ya, kita sudah punya satu topik yaitu pendidikan agama Islam. Kemudian kita buat lagi yang kedua topik. Nah, misalkan ada yang beragama Kristen, maka kita ketik pendidikan agama Kristen. Oke, terus lanjut kita buat lagi untuk mata pelajaran PPKN, tambah, begitu dan seterusnya ya. Topik bahasa Indonesia, tambahkan. Kemudian ada matematika ya, seperti ini dan seterusnya Bapak Ibu. Ini sejumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelas itu. Nah, saya akan sampai di sini aja karena ini hanya tutorial. Nanti kalau Bapak Ibu mempunyai mata pelajaran sebanyak 10 ya, nanti dimasukkan, ini ada 10 topik ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita punya topik-topik ini tentang mata pelajaran, kita akan mengundang guru yang mengajar ya. Mengundang guru yang mengajar, yaitu kita klik anggota ya. Klik anggota, kemudian kita akan menambahkan gurunya ya, dengan mengundang ya. Dengan mengundang, saya misalkan gurunya yang kita undang adalah Sulismat ya, ini @gmail.com. Oke, kita klik begitu, kemudian kita undang, atau ini bisa kita tambah lagi, misalkan siapa ya, guru ini, guru matematika, guru yang lain kita undang, misalkan sebentar ya, saya lupa, Sulismat dipakai @gmail.com. Klik, kemudian kita undang. Jadi kalau misalkan gurunya ada 10 ya, 10 orang itu kita undang. Kita undang, boleh satu persatu, boleh semuanya.
misalkan ini kita sudah mengundang 2 orang. Kalau mau menambah lagi gurunya, kita klik tambah ya, undang pengajar di sini. Begitu dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada yang sudah berwarna hitam, ini adalah pemiliknya yang pertama. Ini masih abu-abu, belum kelihatan hitam, ini karena belum dikonfirmasi. Nah, oke, Bapak Ibu, saya akan coba masuk ke sulismat@gmail.com. Nah, bagaimana cara mengkonfirmasinya? Nah, kita masuk dulu ya. Oke, ini kita sudah masuk di emailnya sulismat@gmail.com. Maka kita klik yang Gmail ya. Boleh ini Gmail diklik di sini, atau *9 ini kita klik Gmail, sama saja ya. Nah, saya klik Gmail. Maka di email dari sulismat@gmail.com itu nanti akan ada email masuk, yaitu undangan untuk masuk atau gabung ke Google Classroom. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada undangan ya, undangan untuk mengajar bersama ya, di mana di kelas 8A. Maka ini kita klik. Ya, kita klik. Ya, belum bisa. Ini karena koneksi internet Bapak Ibu ya. Koneksi internetnya lambat. Nah, ini sudah Bapak Ibu. Undangan untuk mengajar bersama kelas 8A sampai negeri 1 Wonosari. Kita scroll ke bawah untuk masuk ke Google Classroom. Ini yang mengundang tadi. Yang mengundang adalah Sulistiana Matematik Teacher kelas 8A. Maka untuk mengkonfirmasi cukup diklik gabung Bapak Ibu ya, diklik gabung. Nah, gabung begitu. Oke. Nah, mengajar kelas bersama, Anda telah diundang untuk mengajar ini. Nah, kemudian Anda login sebagai sulismat@gmail.com. Nah, kemudian ini kita klik terima. Nah, jadi undangan tadi kita terima. Nah, maka nanti setelah kita terima, maka akan muncul Google Classroom-nya tadi. Nah, ini Google Classroom, ini yang membuka adalah sulismat@gmail.com ya. Nah, kalau yang awal tadi itu yang membuka adalah ini Sulistiana Matematik Teacher. Nah, ini kalau kita refresh, maka karena tadi sudah diterima, maka harusnya berwarna hitam ya, berwarna hitam. Nah ini Bapak Ibu, ini sudah dikonfirmasi. Nah, Mas Sulis sudah menjadi guru di kelas 8A. Nah, begitu juga nanti untuk yang Sulismat yang pakai H ini, kalau sudah dikonfirmasi juga akan berwarna hitam. Nah, ini Mas Sulis ini sudah bisa memasukkan materi. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk siswanya bagaimana Bapak Ibu? Untuk mengundang siswa itu sama caranya, bisa menggunakan undangan ya, undang siswa itu. Kemudian akan kita tulis emailnya, emailnya apa Mbak? Tentu. Misal Ririn @gmail.com. Nah, ini saya mengundang 1 orang. Nah, kemudian saya undang. Oke, nah ini sudah ada
undangan Bapak Ibu, tetapi siswanya belum mengkonfirmasi. Nah, saya akan minta untuk dikonfirmasi. Nah, itu nanti akan muncul di sini. Ya, sama konfirmasinya seperti tadi. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai alamat email siswa yang lengkap, bagaimana Bapak Ibu? Nah, kita bisa mengundang lewat lewat kode, ya, kode. Caranya bagaimana? Ini yang kelas 8 ini kita kembalikan ke awalnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau sudah tampil seperti ini, maka anak-anak kita undang lewat WA. Nah, apa yang kita berikan, yaitu kita kasihkan kode kelas ini, kode kelas HX7ITU7 ini kita kirim ke anak-anak lewat WA. Atau untuk lebih biar lebih kelihatan, kita perbesar, kita klik di sini. Nah, ini kodenya, Bapak. Ini kemudian kita copy. Kemudian kita kirim kode ini lewat WA. Contohnya ini. Contohnya sinyalnya agak lemot. Oh, belum bisa. WA-nya belum bisa. Oke, ini Bapak Ibu. Ini sudah muncul. Saya akan mengundang, misalkan saya akan mengundang Fuad ini sebagai siswa, ya, saya undang, atau ke grup kelas, ya, ke grup kelas bisa, ya, kelas 8A. Ini saya undang, misalkan silakan gabung ke kelas 8A, ya, dengan memasukkan kode ini, ya, dan kita kirim, ya, kita kirim seperti itu. Nah, nanti Fuad ini akan menerima WA kita, kemudian akan masuk ke Google Classroom. Kemudian cara masuknya adalah dengan gabung ke kelas tadi, ya. Jadi yang mana tadi, ya, yang nah ini, oh ini kelas 9G, ya, yang ini. Oke, yang ini. Nah, ini nanti anak itu membuka Google Classroom, ya. Atau kalau belum ada Google Classroom, itu bisa di-download di Play Store, ya, kemudian diklik Google Classroom, muncul seperti ini, ya, muncul seperti ini. Atau masih kosong, itu caranya klik gabung kelas, misalkan ini, ya. Nah, ini ada start, belum, ini kelas. Masuk ke Google Classroom. Jadi nanti kalau di HP anak-anak, nah, nanti di HP anak-anak mungkin belum muncul seperti ini. Hanya muncul Google Classroom, kemudian ada tambah, ada titik 9, ada akunnya. Maka nanti anak-anak akan klik ini, klik tambah, ya, tambah, kemudian gabung ke kelas, ya.
Nah, kemudian di sini suruh memasukkan kode, maka kode, nah tadi kita tulis kode yang tadi ya, atau di paste. Nah, kode ini kemudian klik gabung, ya. Kemudian klik gabung. Saya tidak akan klik karena ini saya sudah punya kelas. Ya. Maka ini kalau digabung atau klik gabung ini akan muncul siswanya, ya. Oke, ini akun yang SMP ya. Jadi ini saya tidak klik ya. Nah itu, nah nanti anak-anak sudah kalau klik gabung itu sudah akan muncul di Google Classroom. Nah, itu selanjutnya untuk memberikan tugas, memberikan materi dan memberikan tugas itu caranya begini Bapak Ibu ya. Kita masuk ke tugas kelas. Ini sebagai guru ya, sebagai guru akan memberi materi. Ya, memberi materi ke tugas kelas. Kemudian buat ya, buat. Saya buat misalkan saya akan memberi tugas matematika. Memberikan materi dulu ya. Kalau tugas kita klik tugas, kalau kuis ya kita klik tugas kuis, kalau memberikan materi ya kita berikan materi ya, materi di sini. Nah, misalkan judulnya adalah bab 1 tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Kemudian di sini deskripsinya adalah perintahnya kepada anak-anak yang hebat, anakku yang hebat. Untuk kali ini kalian akan belajar tentang bilangan berpangkat. Berikut dengan mengklik tautan link berikut ini di bawah ini ya. Ini misalkan, kemudian misalkan ada perintah yang kedua, setelah selesai silakan kerjakan tugasnya. Oke, aduh, mana ini? Silakan kerjakan tugasnya. Ya. Nah, kemudian linknya kita masukkan di mana ini Bapak Ibu? Nah, misalkan saya akan memberikan materinya dalam bentuk YouTube, dari YouTube. Nah ini kemudian kita klik, kita cari linknya, atau YouTube di sini. Nah, YouTube. Nah, kemudian ini harus linknya sudah ada atau kita telusuri dulu. Misalkan tadi bilangan berpangkat. Kita cari, kita mencari Bapak Ibu. Nah ini bilangan berpangkat banyak sekali. Nah, kalau bingung Bapak Ibu bisa mencari di YouTube-nya dulu ya. Nah, ini banyak sekali bilangan berpangkat. Nah, ini kok saya bingung, nah saya akan cari dulu, ini kita silang dulu, kemudian kita buka YouTube. Kita buka YouTube-nya, kita cari oke, ini di
kita cari tentang bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat. Oke, kita cari. Nah, bilangan berpangkat. Nah, ini banyak sekali Bapak Ibu. Ya, YouTube tentang bilangan berpangkat. Ya. Oke. Tentang bilangan berpangkat banyak sekali. Saya mau cari nggak ada ya. Mau mencari yang punya saya ini, kelihatannya yang punya saya belum masuk ke sini. Saya lihat di video saya, your video. Oke. Bilangan berpangkat. Ini sudah ada ya Bapak Ibu. Saya klik ini misalkan. Oke. Nah, ini sudah muncul alamatnya. Nah, kita klik alamat di sini. Oke, kita klik alamatnya, kemudian kita copy, dan kita masuk ke Google Classroom tadi. Nah, ini tadi tambahkan link, ya, tambahkan link. Kemudian kita paste di sini, nah, di paste. Oke, kemudian tambahkan link di sini. Kliknya tambah di diklik. Oke. Nah, sudah muncul tutorial bilangan berpangkat paket 1 misalkan ini. Nah, ini kalau dalam bentuk video kita mengambil dari YouTube. Kalau kita akan mengupload materi dalam bentuk file, ya cukup tambahkan kemudian file. Nah, kita ambil dari komputer kita atau dari laptop kita, ya, klik ini, pilih file dari perangkat Anda, kemudian kita pilih menyimpannya di mana. Ya, misalkan saya menyimpannya ada di sini. Ya, semester 1 kelas 9 bilangan berpangkat. Nah, saya akan pilih dalam bentuk PDF, ya, dan di open. Oke, ini sudah muncul, kemudian upload. Oke, kemudian kita akan buat tugasnya bagaimana, ya, misalkan buat tugas, kita sudah membuat tugasnya di Google Form. Ya, di Google Form, maka akan kita cari Google Formnya, alamatnya apa, atau bisa membuat langsung. Ya, buat langsungnya di sini, klik buat. Nah, buatnya menggunakan Google Form, berarti formulir di sini. Bisa buat dari sini, bisa di-upload. Misalkan saya punya ini, oke, saya ganti akunnya. Misalnya ada di sini. Ya. Kemudian kita klik drive-nya.
ya, Drive, ada di Google Drive. Nah, saya sudah menyimpan Google Form atau soal dalam Google Form itu di Google Drive. Oke, lama menunggu karena koneksi internetnya yang agak lambat. Oke, ini sudah muncul. Saya akan mengupload tugas. Ya, saya akan mengupload tugas tentang bilangan berpangkat. Tetapi saya akan mengupload ini aja ya. Misalkan di PAT ya. Jadi saya akan mengupload tugas menggunakan Google Form. Ayo. Kelas 8 ya. Oke, sudah muncul. Nah, saya akan mengupload soal matematika. Nah, ini saya misalkan ini tugas untuk bilangan berpangkat ya. Nah, tapi ini saya akan upload sembarang saja karena ini hanya contoh saja. Ya, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian bagikan atau dapatkan link, sama saja ya. Dapatkan link yang bisa dibagikan. Oke, linknya akan muncul. Nah, ini linknya adalah ini ya. Kemudian kita salin link ya, salin link. Pastikan di sini pengaturannya siapa saja yang memiliki link ini bisa mengakses. Nah, ini salin link. Oke, linknya ada disalin. Kemudian selesai, kita buka lagi Google Classroom-nya, kemudian tambahkan link, kemudian kita paste di sini, tambahkan link, maka akan muncul. Nah, ini soal tadi ya. Jadi soalnya ada di sini tugasnya. Jadi untuk satu pertemuan ini ada YouTube-nya, ada PDF-nya, ada soalnya. Ini satu kali pertemuan. Untuk pertemuan yang lain silahkan Bapak Ibu berkreasi, bisa menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video dan sebagainya. Nah, nanti di Google Classroom anak nanti akan muncul ya. Saya buka yang Google. Ini belum di posting ya. Nah, ini kemudian ini untuk semua siswa. Topiknya jangan lupa Bapak Ibu nih. Topiknya ada di, karena mata pelajarannya matematika ya, kita klik matematika. Oke, kemudian kita posting. Tidak tersimpan ya. Ini karena internetnya, coba saya refresh dulu. Ini tadi ya, saya refresh, berarti saya edit gitu. Ini hilang, berarti tambahkan tadi link tadi. Oke. Nah, ini kemudian kita posting, klik posting di sini ya, di posting ya, posting. Ini karena internetnya tidak dapat melahirkan file ini, Anda tidak memiliki izin untuk melambangkan. Oh, yang soal ini tidak punya izin ya. Oke. Ya.
Oh, ini masih di luar Bapak Ibu, tadi lupa lupa topiknya tadi, karena tadi kan belum masuk anak internet, maka ini kita edit ya, kita edit. Nah, topiknya di sini Bapak Ibu, topiknya matematika tadi ya. Nah, karena tadi sudah diposting, ini kita simpan saja, kita simpan. Oke, akan muncul. Nah, ini akan muncul di sini ya, matematika ya, di mata pelajaran matematika tanggal hari ini itu sudah kita posting. Nanti anak akan membuka ini. Kalau kita lihat di apa namanya, di Google Classroom-nya anak, ya lihat ini saya ganti tadi ini ya yang sudah masuk. Ini sudah masuk tadi kelas 8A, satu siswa, karena tadi yang apa namanya, yang diundang kemudian mengkonfirmasi baru satu anak, yaitu Sulisma tadi. Nah, ini tampilan di siswa. Tampilan di siswa itu akan, kalau di forum itu akan muncul pengumuman Mas Sulis memposting materi baru, yaitu bab 1 bilangan berpangkat. Bisa kita buka di sini atau kita buka tugas di sini. Tugas. Nah, di sini muncul di matematika itu muncul materi. Nah, kemudian anak klik ini, kemudian akan muncul. Nah, ini tadi materi-materi yang diberikan, kemudian bisa klik ya, klik tutorial, klik modul atau soalnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk Google Classroom All in One. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.